Selamat sore semua. Sore, Kembali lagi ngobrol bareng Beli Bule bersama saya Putu Evi dan di sini ada suami saya. Wean Pon Semara Pon Hedge. Ya, senang sekali ya kita bakal ngobrol bareng seseorang yang dari lama sudah saya ingin ajak ngobrol bareng karena lumayan juga nih karena pandemik kita udah lama nggak kesana mampir gitu. Jadi asik banget bisa ketemu lagi sore hari ini. Jadi siapa beliau? Kita akan ngobrol bareng. Halo semua. Kita akan ngobrol bareng Pak Madirede. Ya, Pak Madirede adalah asal Banjarpuaya. Kalian beberapa orang dari penari-penari atau yang biasa order pakaian tari pasti mengenal Pak Madirede. Pak Madirede ini dari Banjarpuaya mempunyai usaha membuat kostum tari Bali. Nah, kita akan tanya-tanya banyak soal itu pastinya, ya. Pak Madirede sendiri adalah generasi ketiga yang sudah menjalankan usaha ini. Jadi udah 80 tahun dari zaman kakeknya terus turun ke bapaknya lalu beliau melanjutkan. Kita akan tanya-tanya lagi ya sama beliau. Jadi kita langsung aja biar lebih banyak kita bisa ngobrolnya. Halo Yan Dadap, apa kabar? Bentar, agak lain sekarang munculnya ya. Aku undang Pak Madirede dulu. Pak Madirede sudah siap. Nunggu kita ada Bapak, ulang ya. nah, agak lain ya munculnya ya. Halo, Om Swastiastu, Swastiastu. Pak Reda, Sapun Dapin, kabar? Becik, becik sehat. Senang sekali bisa ngobrolnya. Ye. Udah lama nak ketemu, Sudah Pak. lama kita nggak ketemu. Lama sekali nggih. Sempat mampir tahun ini sama sekali nggak mampir ke sana. Bapak bisa Ya, mendengar ya? ini nggak pernah datang nih. Nggih, kan yang kita chat-chat bantuan sementara waktu, tapi udah lama saya taruh Bapak di list untuk ajak ngobrol tahun ini karena masalah pandemik ini dan saya yakin semua orang di apa namanya usaha kayak buat kostum juga pasti terdampak dengan apa namanya pandemik yang terjadi tahun ini. Ya, mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Kita sebagai pengrajin, seniman bisa beraktivitas seperti dulu-dulu lagi. Bagaimana kita menikmati seni itu. Nggih, Oke. Pak, sebelum kita mulai kita Oke. agak nyantai Niki. Niki ada Nih, kawan-kawan yang udah nggak tahu Bapak bisa lihat nggak yang sudah mampir juga di acara nonton kita biar kita connect langsung juga kawan-kawan sempat bisa bilang hai ya karena ada kawan-kawan yang nun jauh di sana. Ini ada Pak Ed Luna, profesor kita. ya, Uh, ya, ada Farah, ada Farah ini dari jauh semua nih. Ada yang dadap ini musisi kita itu bilang halo Pak Reda. anaknya suka barong. Ini ada Ya, siapa deh? halo. Iya, ada. Saya tidak terlalu bisa lihat dengan jelas ini wajahnya, Dono. fotonya Dono Artadi. Itu bilang hello juga. Makasih sudah join ya. Kita akan mulai ini acara ngobrolnya sama Pak Rede. Kamu mau mulai duluan? Boleh. Oke, karena Ya, ini acaranya ngobrol bareng Beli Bule, saya kasih Beli Bule dulu yang Pak nanya-nanya. Redo, saya penasaran, katanya sudah 80 tahun ya, apa namanya, Menjalankan usaha keluarganya, keluarga. ya, apa namanya, usaha Bapak dijalankan sama keluarga. Itu dimulai tahun berapa kira-kira berarti? Begini, kalau tahun pastinya saya kan tidak tahu. Karena ini sudah digeluti oleh si kakek. Saya pun tidak kenal dengan kakek karena kakek saya sudah tidak tiada setelah sebelum saya lahir ke dunia ini. Sudah itu bapak saya. Kalau bapak saya masih sekarang umurnya aja sudah hampir 90 tahun lebih, tapi masih sehat. Dilanjutkan oleh dia bapak. Dari bapak lah saya ya mendapatkan apa sehingga bisalah saya sebagai pengrajin seperti sekarang ini yang membuat pakaian dari Bali itulah dan mengikuti juga kadang-kadang
membuat barong untuk di pura-pura itu semua itu Hmm. tidak lepas dari jalannya orang tua dari dulu. Banyak yang Berarti masih kira-kira ya. di zaman Jepang, Pak Ge. Ya, sekira-kira pada waktu bapak saya bilang waktu zaman Jepang dia katanya sudah dewasa gitu. Berarti kan Hmm. waktu itu kehidupan keluarga kami sudah tergantung daripada hasil pengrajin seni seperti ini gitu. Tetapi perkembangannya tidak seperti sekarang ini, jauh, jauh. Waktu itu Hmm. kan masih bisa. Cuma Hmm. Hmm. waktu itu mungkin berkembang tari Arjo, Arjo Sepuna Hmm. namanya yang didirikan di desa atau di Banjar-Banjar itu kan cuma itu saja. Tapi Hmm. dia tetap menekuni sebagai pengrajin seni karena dia itu tidak mempunyai tanah untuk digarap, makanya Hmm. inilah yang menjadi penghidupan kami dari dulu. Hmm. Pak, Banjar Puaya ini kan terkenal sekali nggak begitu orang bilang Dijo ngalih kostum pakaian tari Bali atau kalau ada orang nanya juga oh Dijo ngodar tuh kulit-kulit banyak ya untuk orang buat ogoh-ogoh zaman-zaman gua atau kalau mau buat barong seperti tadi. Nah, Kan pasti orang langsung klik ingat oh ke Puaya gitu. Puaya ini udah dikenal kalau zaman sekarang. Nah, kira-kira kalau cerita Bapak gitu, zaman tahun waktu kakek masih mengerjakan usaha niki, kan pastinya usaha rumahan ya, karena pasti banyak pengrajin buatnya langsung di rumah sendiri. Nika zaman Nika di Banjar Puaya sudah kira-kira diketahui orang nggak udah punya apa sih istilahnya reputasi nggak untuk sebagai tempat center pembuatan seni pakaian tari. oh begini. Kalau waktu-waktu dulu itu kan memang seperti kata Mbak Evi tadi, kalau orang mengatakan seni kulit apalagi barong, pasti pikir orang itu kepoyo. Dan di Hmm. sini memang banyak dikerjakan dalam rumah-rumah tangga. Tetapi di sini itu karena desa kami itu dulu kan jelas desa terpencil karena terletak di desa, jalan juga tidak bisa gitu. Eh, Pokoknya itu semua itu ada orang yang menghubungi. Ada orang yang dari Denpasar umpamanya mempunyai toko di Jalan Gajah Mada. Hmm. Waktu itu kan orang membeli pakaian tari Bali itu sampai di toko ada di Jalan Gajah Mada di Denpasar. Banyak itu toko-toko yang jual pakaian tari. Hmm. Dari sanalah orang memesan, si pemilik toko datang ke desa kami, ke Banjar kami di Puayo, memesan kepada pengrajin-pengrajin di Puayo. Saya Istilahnya jadi sendiri ya, supplier ya. ya Belum punya saya toko sendiri, sendiri dulu. saya sendiri waktu masih kecil, saya masih ingat tuh tetap diajak sama orang tua itu membawa barang di Jalan Gajah Mada dan Pasar itu. Banyak sekali toko seninya di sana. Tidak seperti Hmm. sekarang. Kalau sekarang kan kebanyakan elektronik, kain kan itu. Kalau Hmm. dulu pasti di sana itu kompleknya barang-barang seni termasuk patung juga ada di sana gitu. Hmm. Berarti memang Denpasar tempat displaynya ya. Iya, iya. Ya, Retailnya di sana. Iya, retailnya jarang sana. sekali orang datang langsung ke rumah di sini. Paling Hmm. yang langsung datang ya untuk di pura-pura, kalau bikin Hmm. barong pasti kan baru datangnya langsung. Otomatis Terus langsung. tahun berapa berkembang apa namanya Mulai retail di sana, Pak? mulai orang punya Mulai toko orang punya sendiri toko di sana di rumahnya sendiri gitu. Kira-kira tahun berapa Oh, nih ke? di Puayu. itu kira-kira kalau mungkin sekitar tahun 80-an baru ada Hmm. akses jalan di sini. Ya jalannya pertama di Gladak namanya. Sudah itu di aspal, barulah banyak muncul kios-kios, ada juga, nah tergolong di rumah-rumahnya dikembangkan itu karena tidak punya tempat di pinggir jalan itu. Ya seperti saya belum punya waktu itu tempat di pinggir jalan, ya tetap saya mengembangkan usaha kerajinan ini jadi rumah walaupun masuk gang. Hmm. Berkat teman-teman juga waktu itu dari mulut ke mulut, di mana mencari Pak Rede. Oh, dari teman itu makasih orang lain akhirnya datang. Jadinya dalam mengembangkan ini anunya banyak dibantu oleh teman-teman seniman itu. Banyak sekali. Banyak sekali. Tanpa teman-teman seniman tari, saya sebagai pengrajin pakaian tidak bisa jalan. Hmm. Ini tergantung seniman. Kan banyak seniman tari membuat tari baru, tari Iya, iya. kreasi. Karena banyaknya itulah jadinya kami sebagai pengrajin pakaian juga mendapat berkahnya banyak sekali. Hmm. Terima Secara kasih. tidak langsung
tadi semua itu koreografer Iya, sukses sekali ya. jadi spokesperson secara nggak langsung ya. Secara tidak langsung gitu. Iya. Nah, bilang dah Bapak sudah mempunyai reputasi ini dalam arti kalau orang-orang ya kayak penari-penari ya, kadang-kadang ada penari khusus nggak mau sembarangan pakai pakaian tariknya, apalagi yang memang serius gitu kalau menari. Jadi dia khusus mengorder kepada apa namanya pembuat perajin pakaian tari yang memang dia sudah sukai. Nah, Pak Reda sendiri saya kan udah ikutin nih dari dulu. Kalau saya ngobrol ke siapa itu, oh mau kualitas yang bagus, udah ada reputasi di Pak Reda aja mesen gitu. Nah, apa sih yang membuat, apa ini rahasianya atau apa yang Bapak pegang teguh ini saat membuat pakaian tari atau kostum untuk tari seperti itu? Apa yang dipegang teguh dari dulu oleh kakek, oleh Bapak dan Pak Reda sendiri sekarang sebagai orang yang melanjutkan, apa sih yang dipegang teguh dalam atau yang membuat pakaian Pak Reda ini menonjol dibanding pakaian-pakaian buatan dari perajin yang lain seperti itu? Begini. Kalau ya yang saya pegang dalam memegang pelanggan ya terus terang aja. Kalau saya mengatakan pekerjaan saya bagus, tidak, maaf, sebab seni ini relatif sekali, relatif. Entah yang mana bagus, entah yang mana jelek, kan kita tidak tahu, itu tergantung orang. Kalau saya mengatakan pekerjaan saya bagus, tidak. Yang saya pertahankan cuma satu keterbukaan dan kejujuran, itu aja. Kejujuran. Kalau umpamanya menurut saya, barang ini agak kurang kualitasnya, ya saya bilang ini agak kurang, dan harganya pun murah. Kalau umpamanya ini barangnya agak bagus menurut saya, dan harganya lebih mahal juga, saya bilang. Itu saja saya. Pokoknya saya tidak berani, saya akan bikin yang bagus. Dan saya juga tidak berani, pokoknya saya bikin, hasil saya, karya saya begini. Kalau ada umpamanya konsumen yang datang, mau yang model apa, yang bagaimana, saya langsung kasih lihat, mau ini, itu umpamanya. Tapi kebanyakan kadang-kadang orang terkejut tidak tahu. Oh, saya lihatnya, kok sama, kok ini bisa harganya mahal. Kan dia begitu. Saya kasih tahu. Kalau ini, saya tidak bilang bagus, tetapi biayanya lebih mahal, otomatis saya jual lebih mahal. Kalau sudah itu yang dilihat bagus dan nyaman rasanya pakai waktu menari, ya ambil ini saja. Saya bilang gitu. Jadinya keterbukaan di sini yang pertama. Keterbukaan dan keterus terangan. Apa sebenarnya? Saya tidak mau gini. Kalau umpamanya ada orang luar datang, dia tidak tahu, saya kasih harga mahal. Kok dia tidak tahu, saya tidak berani begitu. Jadinya saya itu, walaupun orang belum tahu, orang sudah tahu, harga sama tergantung kualitas itu saja. Jadinya terbuka lah, terbuka. Dan saya berani bertanggung jawab. Kalau umpamanya kalau kelas ini, nanti kalau ada begini, saya akan ginikan, ganti atau bagaimana. Kalau kualitas ini sudah selesai, begitu beli, selesai, entah itu tidak bisa pakai dan tidak bisa dipakai, itu bukan urusan saya. Oh, begitulah saya. Iya, saya sering dengar-dengar ini dari kawan-kawan sesama penari ya, sering bilang, oh, wah, pesen sama Pak Mister Gampang aja katanya. Mungkin itu maksudnya ya, karena kan mungkin banyak kawan-kawan penari yang datang seringnya kan bikin pakaian tari baru lah atau ada permintaan khusus, dan kalau sama Bapak ngerjainnya oh gampang, mungkin seperti itu nih. Makanya Mister Gampang. Ya, memang ada hal-hal mungkin yang dicari kawan-kawan penari yang memang hanya ditemuin sama saat mengerjakannya sama Bapak mungkin itu. Bapak mungkin bisa cerita sedikit tentang bahan. Kita kan tahu sebuah di tahun 1940-an kan belum ada bahan plastik, seperti itu salah satu contohnya. Berarti selama 80 tahun ini apa saja berubah dalam bahan pakaian penggunaan tari, bahan. Bahan. Oh. Ya, kalau perubahan dari tahunnya dari kakek saya sampai saya itu banyak sekali. Ya, pertama bahan. Kalau bahannya kan tetap kulit karena ini sudah menjadi anunya primadona ini, artinya seniman kulit, pengrajin kulit kan itu pasti kulit.
Tetapi kalau sekarang ada perubahan. Kalau zaman dulu orang tetap pakai kulit seperti kulit sapi yang ada di Bali saja. Karena sudah zaman sekarang, banyak sudah datang kulit dari Jawa dengan proses yang sudah agak modern. Itu perubahannya. Seperti lagi pasang kaca. Kalau sekarang kaca yang dalam ukiran kan saya pakai ini tembaga. Pakai tembaga ini kan pakaian hari ada kaca. Kalau zaman dulu sulit cari tembaga ini dipakai kayu. Oh, dipakai kayu itu bingkainya. Oh, dipakai kayu karena sekarang bahan sudah gampang, makanya ya kita pakai tembaga menjadi lebih kuat. Tetapi banyak juga orang sekarang itu datang maunya minta lagi seperti yang dulu biar pakai bingkai kaca itu pakai kayu, biar katanya kelihatan plastik. Ya kita tetap layani. Oke, saya bisa kerjakan seperti itu. Gampang. Itu saya bilang gitu. Mister gampang. Itu dulu kan, ya gampang. Gitu. Kadang ya, dalam umpamanya ada teman seperti kata saya tadi kan ini seni. Ini seni, jangan terlalu baku, jangan harus begini begitu. Itu menurut saya begitu. Ada dia mau berubah sedikit. Di sininya saya mau bentuknya begini, di sininya supaya begini, bagaimana? Ya saya bilang, oh saya gampang aja itu. Dan ini tidak menyalahi dari idenya kamu, saya bilang itu. Ini pakemnya tidak keluar. Oh saya bilang gitu. Umpamanya gelungan, ada putitis, ya ini ada lonron, ada grudo mungkur, tetapi bentuknya dia mau beda sedikit, itu umpamanya. Bentuknya mau, oh tidak masalah, itu gampang saja. Yang penting tidak keluar dari pakem, saya bilang gitu. Nah, itulah yang menjadi ya gini mungkin teman-teman yang sudah berkesenian ini menjadi ya agak senang lah gitu. Kalau perubahan mulai ya. Tahun berapa Kalau mulai ada perubahan di cat? Ya, kalau perubahan di cat warna begini. Kalau zaman dulu sekali ya, waktu zaman kakek saya namanya pakai Prado oles. Itu pakai Prado oles, Pradonya dicampur dengan vernis, cuma itu saja dipakai. Sampai di pura-pura pun itu dipuri-puri pakai Prado itu. Nah, setelah itu ada datang lagi namanya Prado, mungkin dia datang pada zaman penjajahan Belanda, dia disebut Prado Belanda. Kalau sekarang disebut Prado Gede dan Prado Cak Macang. Mungkin karena datang pada waktu penjajahan Belanda, waktu itu disebut Prado Belanda. Kan kita di Bali biasa begitu memberi nama pada zamannya itu. Orang pakai Prado oles, kalau spesial sekali baru pakai Prado Belanda itu. Setelah itu sekitar tahun 80-an lah mulai memuncaknya pergantian dari bahan-bahan itu. Kalau dulu Prado olesnya pakai vernis, sekarang sudah ada datang dari luar Prado yang disebut Prado Gold Light. Prado Gold Light sudah itu ada teman-teman di Jepang juga bawa Prado sebenarnya itu warna akrilik tapi warnanya emas, juga pasang di kulit itu bagus, ya kita sebut Prado Jepang. Tapi dalam kombinasinya itu tidak ada Prado Jepang, tidak, cuma made in Japan. Itu kalau di Bali kita simpel saja ini Prado Jepang. Sudah itu sekarang ada warna gold light, warna apa namanya Prado gold light. Dari sanalah perubahan-perubahan dari tahun 80-an sudah mau nanya itu perubahan-perubahannya. Dan sekarang sudah kalau Prado plastik juga dari tahun 80-an itu. Mulainya Prado plastik namanya karena Prado itu dilapisi dari plastik. Gitu cara pasangnya juga menempel sama dengan pasang Prado gede. Ya, sudah. Kalau kulit mungkin dari tahun kulitnya sudah datang kulit dari Jawa itu sekitar tahun 2000-an lah. Baru ada kulit dari Jawa yang sudah jadi. Ya, kalau sebelum itu kita tetap itu memproses kulitnya manual. Dari kulit kering kita ambil di rumah, bukan potong di Bali. Sudah itu kita proses untuk menjadikan lembaran kulit yang sudah halus itu biar bisa kita bikinkan untuk kostum-kostum tari Bali sesuai dengan bentuk-bentuknya itu. Dan juga permata, kalau dulu pakai kaca saja, sekarang permata banyak datang, ya kita isi sana. Setelah tahun itu
ya sekitar 2000-an lebih lah, sekitar 2005 muncullah gini, sentra tari di TV itu. Kan ada sentra tari Ramayana, mungkin sentra tari Jepang, ada India. Dari sana dah muncul orang Bali juga ingin membuat pakaian seperti banyaklah mute-mute. Oh iya. Banyak pakai mute-mute, termasuk bentuknya banyak orang Bali senang bentuknya seperti itu, seperti yang di TV gitu. Dari sanalah mulai perubahannya kita meniru juga yang dari luar itu. Tapi pakem kita di Bali tidak pernah kita lepaskan. Iya. Terus ada juga sempat lihat ini masalah desain malihnya, karena kalau yang namanya kulit itu kayaknya seiring berjalannya waktu masih tetap disukai untuk dipakai karena membuat ya kelihatan pakaian tarinya mewah gitu ya. Tapi ada zaman waktu itu banyak sekali pakaian juga terbuatnya dari kulit, terus seperti Bapak bilang banyak pakai motif, beludru, kenten kan, kayak ampok-ampok nih nah nih kan kelihatan zaman kuno sekali itu tahun berapa nih waktu nih nggih. Nah, dumun ngarianin yang seperti ini di tempat Bapak? Oh, nggih. Kalau zaman dulu cuma dua dah ininya. Pertama dari kulit, kedua karena itu kreativitas dari pengrajin karena mencari kulitnya itu waktu itu sangat sulit sekali karena rumah potong itu sedikit, tidak seperti sekarang. Makanya dia mempunyai ide seperti kebiar duduk kan Bu Epi pasti ya, yang zaman dulu zamannya Bapak yang dulu itu pakai kain dah ini. Ya udangnya pakai kain. Itulah karena perkembangan ini bisa dibikin dari kulit biar lebih mewah. Gitu. Kalau dulu cuma ada dua, yaitu dari kain yang namanya bludru dan isi seperti permata-permata dan corak-corak itu namanya gem dulu, bukan mute. Oh, gitu. Namanya gem sekarang sudah tidak ada yang jual. Namanya gem, ya. Oh, kalau sekarang kan kebanyakan pakai mute-mute seperti ini. Karena mute ini yang kita mudah dapatkan, dari bahan inilah kita berkreasi seni untuk membuat suatu pakaian tari Bali. Jadinya saya sebagai pengrajin tergantung bahan mana yang kita mudah dapatkan. Kalau dulu memang dari bludru ada gem-gem, ada ramu-ramu, termasuk belum Margopati. Ya, itu udah seperti bahkan sama ompok-ompok Belangkano juga begitu. Semua dari Ya, kalau dia foto-foto lama ya, jadul gitu. Zaman dulu sekali, Bahkan banyak yang pesan begitu, tapi dia nggak sanggup karena nggak ada game. Nggak ada kalau lagi, itu masih bisa, Ya. Terus Pak Redo, apa peran bahan plastik dalam perkembangan pakaian tari? Seberapa besar peran bahan plastik dalam perkembangan pakaian tari? Bahan plastiknya? Begini, sebenarnya ya, kalau bahan plastik dalam pakaian tari Bali yang saya kerjakan ini nggak ada itu. Cuma pradonya disebut prado plastik, karena prado itu dilapisi oleh plastik, setelah dipasang plastiknya lepas, terbuang, tidak ikut dalam proses ini. Tidak ikut plastiknya menjadi bagian dari pakaian, cuma pradonya disebut plastik karena prado materialnya. Ya, itu udah ada. Tapi ada cukli. Ya, ada cukli namanya. Belum ada. Cukli. Ya, gantung. Oh, ya. Ya, itu yang dipakai itu cukli namanya. Di baris-baris itu kan ada memanfaatkan niki ngangin botol kenten, botol plastik bekas nih mau potong-potong. Ya, begini, mak bentuk belum kalau ini pakai cukli. Cukli asli ini Kang dari kerang ya? Dari kerang. Karena mencarinya sangat sulit sekali. Sangat sulit, bahkan sekarang dilindungi, tidak boleh. Makanya kita berkreativitas supaya bisa juga jalan dan tidak terlalu artinya
melanggar dari pakem, dibuatlah gulungan baris yang pakai plastik dari botol-botol lem. Oh, seperti ini. Botol bekas lem ngenten nggih. Oh berarti niki menjadi upcycle secara nggak langsung nggih, memanfaatkan barang Ya. bekas nggih. Barang bekas dari plastik saya manfaatkan untuk bunga-bunga ini. Gitu. Nggih, nggih, nggih. Ya Sik, tidak jadi- tentu ya buang sia-sia. Nggih, Ya, nggih. itulah kreativitas kita sebagai Betul, pengrajin. betul. Nggih, Bagus aku- tadi permen. orang Bali memang ini nggih kelebihan nih ke orang Bali adalah melihat apa namanya apapun bahan yang mereka ada itu dah yang dikreasikan dan dimanfaatkan akhirnya berguna lagi nggih ngenten. Becek-becek sekali. Ya, betul. Nah, mungkin masalah cat Prada kembali. Saya tiang ingat niki zaman dulu banyak sekali pakaian tari niki dilukis dengan tangan menggunakan cat apa namanya Prada niki. Nah, tahun berapa niki berubah lalu banyak pakaian-pakaian mulai dibuat niki ampun ada template-nya ngenten sudah apa sih istilah kayak pakai udah pakai mal ngenten terus lem terus Prada plastik nempel ngenten. Selain mungkin karena murah nggih. Nah niki dah tahun berapa niki mulai berubah dan seberapa besar sampai sekarang niki permintaan untuk Prada plastik dibanding Prada yang diukir dengan tangan. Begini. Perubahannya itu kira-kira tahun 85-an. Zaman itu kan kita untuk membuat suatu kain tari Bali itu ya pakai pradolet, pakai kuas. Ya, bunganya itu satu-satu. Setelah adanya zaman screen. Oh, screen. Kita bisa screen. Di sanalah dicoba pakaian dalam pakaian tari Bali ini kita pakai screen dengan bahan warna dari Prada dicampur dengan lem kastol. Setelah dicoba, ya bisa. Akhirnya dari sanalah mulai. Itu perubahan dari tangan memakai spring. Ini kan perubahannya ada dua. Sesudah itu datang Prada plastik dan kelihatannya lebih moncer. Di sini kita juga berpikir bagaimana biar Prada plastik ini kita bisa pakai dalam kain. Akhirnya dibuatkanlah mal kain dari plastik, memakai itu pola-pola Bali, dilobangin, ditempel di kain, sudah itu diisi lem. Coba ditempel Prada plastiknya, ditempelkan di lem, diangkat, jadi. Oh, berarti dari sanalah. Jadinya Prada plastiknya itu sudah umum dipakai sekitar tahun 90-an. Kalau dari Prada poles menjadi screen itu sudah tahun 85. Kalau Prada Jadi plastiknya, ya. Niki berarti ada perbedaan kualitas jadinya ya, dan karena kalau pakai seperti itu kan pekerjaan jadi lebih mudah nih. Apa ada perbedaan harga yang sangat kentara di antara niki dalam hal bahan pembuatan dan daya jualnya lah. Oh, pasti. Kalau umpamanya pakai screen itu kita bisa jual lebih murah. Sebab apa? Karena mengerjakannya cepat. Dengan pakai tangan. Kalau umpamanya kita pakai Prada plastik, di sini juga ada dua sistem. Ada sistem yang menekan, ada juga sistem screen. Karena kalau kita menekan, bahkan lebih banyak habis, otomatis harga lebih mahal. Ada itu perbedaan. Kelihatannya sama, tapi kualitasnya sebenarnya beda. Kalau saya di sana lah seperti yang saya bilang tadi, saya keterbukaan. Kelihatannya sama, mau yang mana? Ini lebih mahal, ini lebih murah. Iya. Tapi dan kualitas kan tentunya berbeda nih. Kayak Bapak bilang tadi pakai yang sistem screen nike bahan lebih banyak pakai. Terus kelihatannya sama seperti mungkin yang Prada plastik yang cuman pakai lem yang ditempel. Ya. Kalau berdasarkan kualitas niki yang mana lebih tahan lama? Jelas yang ditempel dengan tangan ini. Karena ini lebih mahal ya. Kalau kita pakai screen kan tempel sekali, kita kering dan dapat. Kalau umpamanya kita pakai mal itu, ya kita tekan berkali-kali dan tambah Prada terus, otomatis Pradanya lebih tebal. Jadinya dia lebih tahan kalau kena air itu
kalau yang kita pakai sekring bisa 6 bulan, kalau yang pakai gel itu ya bisa sampai 2 tahun gitu loh. Oh iya, iya. Geng, Tapi semua itu kalau kena air hancur loh. geng, betul. Makanya kan seringnya kalau cara mungkin Niki yang akan tiang tanya mungkin nanti tips-tips untuk menjaga pakaian supaya tahan lama gitu Tetap bisa mungkin ya. dicuci. Ya, oh mungkin langsung aja ya. Kira-kira gimana nih Pak? Kalau secara umum lah kita kalau habis menari, gimana sih tips-tipsnya menjaga agar pakaian macam-macam ya model, yang modelnya Pak materialnya kain, gimana caranya menjaga? Terus apakah bisa dicuci atau bagaimana? Dan kalau yang kita punya bentuk kulit nih gimana caranya cara menjaganya? Mungkin Bapak bisa kasih tahu kawan-kawan yang menonton. Ya, ini satu kulit dulu ya. Kalau pakai dari kulit itu kalau kulit kena air juga dia bau, bau dia karena dia kulit. Karena kena keringat kan itu di sana lah. Setiap habis menari jemur, itu harus dijemur, harus dijemur. Kalau kulit dijemur saja. Dan nanti simpannya harus ada kapur barus. Jangan simpan sembarang karena tikus, rayak-rayak Oh, ya. itu sebenarnya dia bau ya. Bisa jamuran juga Pak ya. Ya, Kalau bisa lemah, jadi. Ya, makanya harus dijemur. Kalau umpamanya yang kain, maaf itu semua tidak boleh dicuci. Tetapi orang yang membeli sama saya bilang, saya tidak pernah melakukan yang hasil karya saya yang nyegel itu katanya dipakai laundry kering. Kata itu laundry kering itu dipakai laundry kering, airnya bagus sekali dan padonya bisa tahan. Oh, yang membeli ini bilang begitu, saya tidak pernah dan saya tidak berani memberi rekomendasi yang gitu. Katanya di laundry kering akhirnya sampai dipakai 10 tahunan gitu. Wah, keren ya. Ya, dia bilang, oh sudah lama ini masih. Oh ya, Berarti bisa di laundry kering. Sekali Iya, waktu nggih bisa di laundry kering. Karena memang kalau menari kan kita keringatan nggih. ya keringat Kalau ada di sini pasti cepat habis kalau baju legong di sini. Nggih betul, warnanya pun berubah. Heeh. di samping itu kalau di daerah tropis kan bahan-bahan apapun tidak tahan lama. Tidak seperti di luar negeri Pak. Saya pernah lihat pakaian kayaknya gulungan legong di luar negeri itu wah sekali itu kayak di Belanda kalau nggak salah, tapi masih kelihatan Masih tidak bagus. terlalu tua ya. Kalau di sana Kita sambil ini deh biar penontonnya merasa ada interaksi. Niki ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Saya tanya, Pak Rede ada udah bisa beli pakaian tariknya online nggak? Online. Udah bisa beli online. Begini, kalau mau online terus terang aja, hubung aja Bu Ipi. Iya, ke Mekar Buana Online Store itu biasanya kalau ada orang yang biasanya mau order khusus itu biasanya mengontak kami lewat Mekar Buana Online Store. Jadi berarti saya biasanya kalau ada orang yang pesan kostum khusus Pak Reda gitu biasanya mereka lewat Mekar Buana Online Store. Terus tapi nggih Pak, memang Mekar Buana kita buat untuk seniman pembuat pakaian yang ada di di rumah-rumah seperti Pak Rede. Itu memang platformnya kita bantu. Jadi Pak Reda tidak perlu lagi komunikasi langsung sama penjual. Kalau ada kerumitan dan apa-apa, biasanya kita langsung udah menyiapkan semua informasi yang dari pelanggan. Nanti kami yang nyampein ke Pak Reda gitu. Berarti kita biasanya. kayak jalan Gajah Mada. Kita jalan Gajah Mada. Di tahun 2020 online. Dan kita sedang bekerja sama seniman karena kita sendiri seorang senimannya gitu. Jadi kita agak lebih mengerti keinginan yang dimaksud bagaimana. Semua Niki atas kerjasamanya sejauh ini. Ya kita ada beberapa di platform kita ada beberapa perajin soalnya seperti kalau Pak Reda biasanya hanya permintaan khusus. Jadi seringnya di email secara khusus juga. Jadi nggak langsung di online store biasanya. Nah Niki ada pertanyaan lagi Pak Reda. Mau tanya katanya kalau antara Prada yang kelihatannya doff dan Prada yang plastik, nah mana itu yang lebih tahan lama Pak? Gitu. Oh begini,
lebih Pradodoknya kan ada dua. Ada Pradodok yang saya sebut tadi yang katanya Prado Jepang dan Go-Live. Ada yang Pradodok pakai Prado serbuk namanya, yang saya campur sendiri dengan lem. Kalau pakai serbuk, yang dok pakai serbuk, yang saya campur dengan lem itu cepat sekali berubah warnanya, menjadi biru atau hitam, karena dia juga pakai air. Kalau pakai Pradodok yang datang dari Jepang dan yang ada Go-Live itu tahan. Itu kadang-kadang kalau di kain, kainnya yang salah, Pradonya masih tetap menempel. Nah, apalagi kalau di kulit ya, Pradodok yang ini yang ada sekarang itu kuat sekali. Kalau Prado plastik dia bisa luntur, kelihatan warna merah di bawah. Iya. Kalau Pradodok yang sekarang itu kuat. Nah, terima kasih Niki jawabannya. Mungkin sudah dapat ya jawabannya. Mumpung ngobrolin soal Nike, nah kita kan kalau yang penari sering ya. Duh, saya dengar suara saya sendiri. Kalau kita punya pakaian, kan tidak punya uang untuk ngelondri kering misalnya. Jadi banyak pakaian kita hanya angin-anginkan. Tetapi kadang-kadang di situ ada masalah juga karena Prada yang kita pilih, misalnya pada plastik seperti yang Bapak bilang, kadang nggak tahan lama juga ya, karena cara ngelipat dan sebagainya. Kadang-kadang ada bagian di tempat lipatan itu kan berubah warna, kayak menjadi menghilang lah, memudar lah warnanya. Nah Niki, Bapak sarankan bagaimana? Karena kainnya kan masih bagus kainnya, kelihatan warna dan sebagainya masih bagus ke kondisi kainnya. Nah, bagaimana caranya menurut Bapak yang perlu kita lakukan dengan kondisi kain seperti itu? Apa kita cat ulang lagi atau bagaimana? Gini, kalau melihara pakaian dari kain ya, karena itu dia tidak boleh kena air, sehabis menari dijemur, sehabis dijemur itu tolong disetrika, tapi dibalik. Jangan pradonya disetrika, dibalik dari bawahnya. Baju juga begitu, dari dalamnya di setrika, itu nanti dia tambah kuat lagi karena panas. Prado plastik ada lemnya itu, kalau kena panas itu dia tambah kuat. Itu ya, setrika. Dan sekarang karena kainnya itu sudah banyak ada, Prado sudah banyak ada, jarang orang seperti dulu. Kalau seperti dulu, kain itu bisa sampai diservis, disusun Pradonya sampai 3 kali. Jadinya kan berat sekali dia, tidak lemas lagi. Itu nanti, dan biayanya tuh bisa lebih mahal karena menyusun itu harus pakai tangan, mengikuti yang sudah ada. Lebih baik orang sekarang bikin yang baru, tidak seperti dulu. Apalagi zaman dulu orang nabung mau bikin pakaian tari makin nyewa, orang udah bisa, atau kadang beli second handnya masih bagus, orang beli juga kan. Get yang ingat dulu sama tante nih ke Pak Rede jadi tukang Prada juga. Jadi dulu kita karena masih tante tuh masih usia muda gitu, udah punya sanggar, jadi pakaian tarinya kita beli dengan nabung. Saya ingat waktu kecil diajain bikin kayak Bapak nih ke Demun, lem yang dicampur Prada bubuk, bahkan tiang belajar cara ngecatnya di atas kain yang sudah berprada, cuman karena kurang baru kelihatan, jadi kita lagi tumpuk. Betul kata Bapak nih, ke hasilnya kan sebenarnya makin tebal nge, kainnya lebih tebal, dadosnya kaku ya. Pun ada yang Pak Redo, saya mau tanya, seberapa usaha Bapak dibantu dengan teknologi? Umpama Puayo kan tahun berapa dapat listrik? Bapak kan tadi cerita tahun berapa dibilang tadi, tahun 70-an baru ada jalan yang diaspal dan sebagainya, apa tahun 80-an itu listrik itu dengan adanya listrik di Puayo itu membantu. Apakah membantu produksi pakaian tari, apa tidak ada pengaruhnya? Karena manual ya. Begini, kalau bilang tidak ada pengaruh kan jelas itu salah ya. Pasti ada pengaruh. Pengaruhnya ya cuma gini. Dulu tidak ada listrik, jadinya saya tidak bisa kerja lembur. Karena sekarang dari dulu listrik sudah masuk, otomatis penerangan kita bisa kerja malam. Tetapi dalam teknologi pembuatan
pakaian ini ya tidak begitu banyak memerlukan listrik selain untuk penerangan saja. Karena semua manual, ukirnya pakai tangan, udah itu pasti pakai tangan semua, semuanya itu dari tangan. Tidak bisa Masih kita tradisional. tradisional Handmade. sekali. Dalam hal Ini lain, penting kalau banget, kita Kon. ngomong teknologi itu, Penting banget diketahui siapapun yang menonton yang tidak tahu gitu kan, sering kok pakaian tari mahal sih belinya, itu karena memang pembuatannya masih manual dan tradisional gitu. butuh waktu lama. Jadi memang benar-benar ini handmade gitu, jadi mesti sangat sekali dihargai gitu, sangat sekali perlu dihargai. Ya, sama seperti buat wayang. Handmade semua. Handmade Ya, semua. Handmade semua. Iya, biar ada perasaan ini ya juga ya, juga gini, apa namanya, kalau sesuatu barang yang kita pakai untuk menari ini kan secara tidak langsung art atau seni sebenarnya. Pakaian tari yang kita pakai ini adalah barang seni. Jadi itu bagian dari, sama kayak tarian ini adalah sebuah seni yang kita akan tunjukkan. Jadi makanya penting sekali, makanya saya ingin sekali ngobrol sama Pak Rede, menjadi bagian dari ngobrol bareng Beli Bule ini, ngobrolin gamelan dan tari, karena tanpa perajin seni kostum tari ini kita sebagai penari kurang dapat ininya mengekspresikan diri kita, kurang dapat untuk ingin menunjukkan karya kita secara maksimal, itu rasanya kurang gitu. Memang mulai Pasti. secara perkembangan zaman nih kan pakaian tari mengalami banyak perubahan ya, dari yang tadinya tidak kenal yang namanya kostum, karena mungkin tidak ada, zaman dulu di kerajaan tidak memberi kostum, kadang-kadang pakainya yang sederhana gitu. Makin kembali kadang-kadang pakaian tari juga ditunjukkan secara sederhana juga ada, tetapi masih juga kok memerlukan perajin pakaian tari seperti Pak Rede. Gitu. Di zaman sekarang Bapak kebanyakan pelanggan dari mana saja? Dalam arti kebanyakan dari orang individual apa orang dari sekolahan, dari lembaga, atau dari luar negeri, atau bagaimana pasarnya Bapak? Pasarnya Bapak. Oh, kalau saya begini, kalau dari Bali juga banyak kan begitu. Apalagi sekarang banyak sanggar-sanggar yang berkembang. Sanggar itu juga membantu kami sebagai seniman pembuat pakaian tari. Gitu. Sudah itu sangat berkembang sampai ke luar negeri ya, sampai ke Jepang. Di Jepang banyak sanggar, ya banyak kebetulan teman-teman yang mau membantu saya yang dari Jepang. Mungkin karena keterbukaan saya, maaf, saya tidak berani bilang bagus, gitu artinya. Mungkin karena keterbukaan dan terus terangan, jadinya dia berani merekomendasi teman yang lain. Makanya itu, ya saya sedikit adalah di sana. Ya seperti Mbak Evi, berani memesan sama saya untuk teman. Oh, kan begitu. Jadinya Mbak Evi ikut membantu saya. Banyaklah sekarang pelanggan-pelanggan dari mancanegara itu ada, gitu. Dia pesannya lewat WA, lewat Messenger gitu lah, ada itu di samping dari Bali banyak, ada. Kalau nggak ada, bagaimana kita bisa? Berarti sejak ada teknologi WA gitu menjadi lebih ramai juga Pak ya? Membantu sekali nggak Pak komunikasinya ini sejak ada sosial media? Membantu sekali, itu membantu sangat membantu saya sebagai pengrajin. Iya. Jadi ya ini bisa dikenal itu. Ya. Ya ini juga yang menjadi salah satu alasan Tiang untuk ngajak Bapak ngobrol, karena apa namanya, saya lihat Bapak punya Instagram tetapi tidak aktif masang foto ini. saya suruh Pak, ayo kita ngadain ngobrol bareng, pokoknya Bapak lagi aktifkan, ngasih tahu follower saya yang juga penari-penari juga yang udah follow Bapak sebenarnya, tapi saya ingin biar mereka lihat sekarang, Pak Rede keluar nih lagi live gitu. Jadi semoga lewat ini nanti dibantu oleh ponaknya Bapak, biar nanti dipasangin tuh pakaian-pakaian tariknya, foto-fotonya. Kita manfaatkan sosial media dan network bersama, seperti saya yang juga
punya online store di sana supaya mereka tahu juga bahwa Pak Reda bisa ada di pasarnya juga ya. Ya, ya. Sekarang saya akan kasih itu biar diupload di IG gitu. Saya memang Ya, betul. bingung lah, saya memang tidak begitu tahu tentang teknologi itu. Cukup Ya. tolong ini, kalau ada messenger, oh tolong ini, maklum lah sudah umur. Pasti bisa Pak, UMKM seniman Bali pasti bisa apa namanya memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Nah, sebelum kita akan selesaikan waktunya untuk kita ini ya ngobrol bareng, ada satu hal yang saya ingin tanyakan. Bapak mungkin selama ini sebagai seorang seniman pakaian tari yang masih menggunakan apa nama tradisi dalam pembuatannya. Ada nggak harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada mungkin pemerintah ya, karena pemerintah saat ini gencar-gencar sekali untuk membantu UMKM, Genten. Saya sendiri ikut di beberapa apa namanya komunitas-komunitas, terutama muda yang melakukan sesuatu yang untuk seni ya. Seni dan kreativitas seperti yang Bapak lakukan ini. Nah, mungkin Bapak kan karena apa namanya mentok di umur nih nanti dalam arti bukan kreativitas muda gitu, tapi saya ingin menginspirasi karena Bapak sebagai generasi sebelumnya kan sangat perlu kita mendengarkan cerita-cerita dari Bapak gitu. Ada nggak harapan Bapak mungkin yang mau disampaikan ke anak muda, yang ingin disampaikan ke pemerintah mungkin atas usaha Bapak Niki? Apakah Bapak ingin memerlukan bantuan secara finansial atau secara hal-hal tertentu ya, kita sebagai orang yang tidak di usaha seperti ini jadi tidak tahu. Jadi Bapak mungkin ingin menceritakan supaya kita lebih tahu adakah hal-hal yang sulit yang perlu dibantu dan sebagainya. Ya begini, pertama kepada pemerintah, kan begitu. Kalau kepada pemerintah, saya sebagai pengrajin pakaian Bali sudah sangat-sangat berterima kasih atas terselenggaranya pesta seni. Tanpa ada pesta seni Bali ini, pengrajin Bali, begitu juga koreografer tari dan lain sebagainya, tabuh juga, mungkin tidak akan bisa berkembang seperti ini. Maka dari itu saya selaku pelaku seni dalam hal ini pembuatan pakaian tari Bali sudah sangat berterima kasih kepada pemerintah, dan semoga pesta seni ini tetap dilanjutkan dan juga promosi pariwisata dalam hal tari supaya tetap dilaksanakan ke mancanegara, dan otomatis itu kami sebagai pengrajin akan mendapat ya berkahnya, itu sudah pasti. Dan kepada pemerintah, kalau umpamanya secara finansial, karena kita ini sebagai pengrajin, kalau saya dalam hal pakaian tari Bali dan skupnya masih rumahan, ya cukup. Saya kan sudah dapat pinjaman dari bank, gampang kok dikasih sama pemerintah. Kalau memang kita sudah betul-betul akan menjalankan apa yang menjadi program dari pemerintah, yaitu membantu UKM itu. Kalau saya mencari kredit, itu sudah dapat. Makanya saya sangat berterima kasih kepada pemerintah, karena dalam hal ini semuanya yang menyangkut seni khususnya di Bali ini, semua bukan saya saja kan itu merasakan sudah sangat-sangat terbantu. Mencari bahan kita gampang, untuk permodalan kalau mau sudah punya uang dengan benar-benar, artinya tidak dipersulit, bahkan dicari mau ada minjam gini-gini itu kan sudah dibantu. Kita itu sudah sangat-sangat dibantu. Makanya kalau khusus untuk anak muda sekarang, ya tolong ini lestarikan, sebab kita di Bali tanpa seni mungkin tidak akan bisa hidup. Sebab inilah satu-satunya ladang kita di Bali. Seni kaitannya dengan pariwisata, kan begitu. Makanya untuk anak-anak Bali, ayo tetap kita berkreativitas dalam seni Bali, seni tradisi kita ini. Jangan malu bahwa kita orang Bali kerjaannya gini-gini aja. Jangan begitu, sebab banyak orang luar yang menginginkan apa yang menjadi bagian dari pekerjaan kita. Bangga ya. Bagus sekali ya, benar-benar.
Ya, betul sekali karena harus bisa melihat potensi dan tahu cara bagaimana kita mengemas potensi ini. Bahkan sebagai anak muda kita harus lebih selangkah lebih di depan ya dibanding generasi sebelumnya. Generasi Ya, sebelumnya bertugas untuk melanjut apa namanya memberikan membentuk. ya membentuk anak-anak muda ini, memberikan bekal Ya, sebagai dasar kreativitasnya. menginspirasi. Ya, dan menginspirasi. Jadi kita yang anak muda harus sudah siap bagaimana cara kita mengolah apa yang sudah diwariskan, ya, apa yang sudah dibentuk. dan melanjutkan apa Melanjutkan ke arah yang lebih baik, bukannya ke arah yang tidak baik kan, Captain. Betul, Iya. betul, betul. Wah, hebat Niki. Senang sekali bisa mendengarkan Niki semua. Pak Reda, kamu ada yang mau ditanya lagi nggak? Oh, Enggak. Pak Reda, apa namanya? Kita ini apa namanya? Dalam waktu kayak seperti sekarang ini ya pandemi, apakah kegiatan Bapak terhambat? Ada kesulitan nggak dalam hal pandemi seperti ini? Apakah kena nggak dampaknya? Apa dampaknya ini besar? Apa dampak ini malah memberikan Bapak apa namanya malah membuat Bapak lebih bisa mencari jalan keluar. Kira-kira bagaimana Bapak? Oh, kalau dampaknya tidak sedikit, pokoknya dampak dari pandemi ini sudah fatal. Sebab kita tergantung kepada seni. Seni ini berjalan karena pariwisata. Sekarang pariwisata sudah tidak jalan, apa boleh buat. Nah, contohnya pesta seni tahun ini kan tidak bisa dilaksanakan karena pandemi. Ya otomatis itu berdampak bagi kami sebagai pengrajin yang mendukung dalam pelaksanaan pesta seni. Kalau umpamanya pesta seni itu dapat jalan, itu sangat berkah bagi kami sebagai ya pengrajin-pengrajin tradisi khususnya kostum tari Bali ini. Tetapi apa boleh buat? Apa boleh buat? Ya sangat berdampak. Disinilah kami sebagai pengrajin harus pintar-pintar memanfaatkan bagaimana caranya. Dan anak buah, tukang-tukang yang ada pada kita ini, ya kita kasih tahu karena keadaan begini, apa boleh buat, jangan mengeluh, jangan begini, jangan putus asa, jangan bosan. Ini dampaknya bukan kita saja, ini semua orang di seluruh dunia, saya bilang gitu. Betul, Ya, betul. makanya bisa dia menerima, dia bisa akhirnya juga berkat bantuan-bantuan dari desa adat itu memberikan kami ya setiap bulan dikasihkan beras ya cukuplah itu. Tidaklah bisa seperti dulu ya. terus Nah, tunggu dulu ini. Yang kita nggak tahu atau mungkin di tempat kita ya kita nggak tahu juga atau di tempatnya Bapak kita tunggu sebentar. Nah ini dia udah nyambung lagi. Oh, Yang GG. memang pasti berat sekali ininya dampak pada perajin. Ya, karena kita sendiri sebagai seniman tari dan gamelan merasakan sekali ya kalau kita tidak punya apa namanya jalan keluar gitu. Ya, karena Di samping tidak ada musibah dunia gitulah. betul sekali Iya, Pak betul. Reda. Kira-kira Pak, apa di dalam situasi seperti ini ada nggak harapan Bapak yang Bapak ingin sampaikan mungkin supaya pemerintah bisa benar-benar apa nama bantuannya benar-benar mengenai gitu. Dalam arti bantuan apa sih atau apa yang dibutuhkan seorang seniman seperti Bapak supaya saat pandemi ini pun bisa tetap berkreasi. Begini, kalau kita mengharapkan terlalu banyak ya kita juga menyadari. Kalau yang kita inginkan banyak, disinilah kita perlu penyadaran karena sudah masalah namanya saja sudah masalah internasional. Kalau kita sudah nasional, kalau di Bali sudah menjadi lokal kita di Bali, apa boleh buat lagi? Yang jelas, pemerintah kan sudah banyak menyalurkan bantuan-bantuan, itulah bantuan-bantuan dari dalam hal ini. Karena keadaan, ya apa boleh buat. Yang penting saya bisa makan. Yang jelas pemerintah itu sudah memperhatikan kita, ya lewat ada bantuan. Walaupun ya
kalau saya sekarang tidak mendapat bantuan langsung dari pemerintah begitu, tetapi dari desa juga ada. Saya dapat, saya bisa makan, saya cukup gitu. Saya tidak berani mengatakan kalau pemerintah dibilang kurang membantu, sudah itu pemerintah sudah berbuat banyak. Marilah sekarang ikalah yang harus menyadari karena keadaan. Apa boleh buat. Mudah-mudahan ini cepat lewat. Setelah lewat pandemi ini kita bisa beraktivitas. Di sanalah kita baru berani. Kalau sekarang kita minta pinjaman ke bank, apa kita pakai bayar bunga? Kan begitu. Kalau kita mau bikin barang, betul sekali. Betul, siapa betul, yang akan betul. Karena memang Iya. Ya. karena memang mentoknya di situ ya. Kalau tidak ada permintaan, tidak ada Betul, keadaannya memang mengenai semua orang, jadi akan berdampak berputar memang seperti itu, nggih. Aduh sebenarnya Harus Ki senang sabar. sekali bicara sama Bapak karena selalu positif. Cocok dah mengemban nama Mister Gampang. Ya. Kalau ngobrol sama Bapak segala sesuatu rasanya gampang ya, nggak bikin rumit gitu. Apa adanya. Apa adanya, betul sekali. Ya Pak, kita senang sekali nih Ki diajak ngobrol sore hari ini. Terima kasih sekali atas waktunya. Terus Tiang senang bisa nyambung lagi nih, bisa bertemu, keluh kesah, dengar cerita yang positif. Dan semoga kita bertemu lagi nih di lain waktu. dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ya, tunggu ini Mas. Bisa berbincang sama Mbak Evi dan Beli Bule lewat Instagram ini. Mudah-mudahan banyak yang menonton dan tertarik apa yang ada. Inge, kita menanti Bapak juga aktif. Oke, kita menanti Bapak aktif di Instagram Niki, walaupun belum aktif bisa berkreativitas untuk membuat pakaiannya untuk orderan kawan-kawan. Mungkin siapa tahu lewat menunjukkan kreativitasnya di Instagram lebih banyak sekarang mengumpulkan network baru gitu, orang-orang baru yang mungkin ingin nantinya jadi pelanggannya Pak Rede. Gitu. Sekali lagi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Niki. Pak Rede. Kita akan berjumpa pastinya. Selalu rahayu. Kita pasti berjumpa lagi di lain kesempatan, nggih. Nanti kalau ada waktu berkunjung ke saya. Inggih, Pak, inggih. Nggih, sampai bertemu lagi. Sukses semua Niki. Sampai berjumpa. Nggih, sampai jumpa, nggih. Teman-teman yang menonton sukses. Nggih. Ya, kawan, kita berjumpa lagi nanti dengan Pak Reda. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah menonton seperti biasa. Minggu depan kita seperti biasa masih lagi dengan gamelan ya, sama Beli Bule pastinya tetap. Dan minggu berikutnya masih tetap ada dengan, semoga kita Pak Ed Suksema Niki juga sudah mampir. Saya yakin Pak Reda senang sekali bisa berjumpa kawan-kawan secara online juga, dan berharap nanti selalu akan muncul di Instagramnya ya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.